Gimana sih cara ST Media bikin setup flat lay atau top down kayak video-video ini? Sini gua spill. Selamat datang di Cara ST Media dengan gua Skavito, dan ya di video kali ini gua pengen spill cara ST Media bikin setup top down atau flat lay yang paling basic banget yang bisa kalian praktikin aja di rumah. Walaupun sebenarnya tema ini udah pernah gua bikin waktu itu di membership, tapi tidak ada yang nonton gitu ya. Kayaknya nonton gua juga buat ngeliat videonya. Tapi nggak apa-apa, di sini gua bikinin lagi biar kalian semua bisa nonton dan tahu gimana cara ST Media itu buat bikin setup top down. Dan gua makin termotivasi lagi karena ada yang nanyain, "Bang, tolong spill dong setupnya ST di video waktu gue bikin soal tripod Takara gitu ya." Ya kalau belum nonton silahkan cek aja. Dan kalian juga jangan khawatir, di video ini gue nggak cuma buat spill alatnya doang. Di sini gue bakal praktekin tata cara top down yang paling simple, paling basic ala ST Media gitu ya. Silahkan disimak videonya. Tapi sebelum mulai gue pengen ingetin dulu, kalau kalian mau belajar kamera Fujifilm yang instan, easy, dan cepat, silahkan cek di Bosan di Kelas tadi. Karena di Bosan di Kelas gue udah ngajarin cara pakai kamera Fujifilm buat ngonten yang easy, cepat, dan full praktek. Memang kamera Fujifilm itu bisa instan hasil gambarnya, tapi kalau kalian nggak setting kameranya itu nggak bakal jadi instan juga. Langsung cek di bosandikelas.id. Oke, langsung masuk ke videonya. Gear yang kita butuhkan untuk bikin sebuah top down atau flat lay yaitu adalah meja. Tentu saja kayak kita sekarang pakai meja. Kalau nggak ada mejanya gimana mau bikin top down gitu kan? Udah you don't say. Nah, buat aksesoris yang paling pentingnya untuk bikin sebuah setup top down atau flat lay ya seperti yang kalian bisa lihat di DJI Pocket 4P, kita menggunakan sebuah boom arm seperti ini. Kemudian kita pasangin lagi di sebuah light stand atau si stand itu juga bisa. Di kamera utama nggak kelihatan, tapi di situ Wowo bakal coba ngambil aja gitu ya. Nah, ini boom armnya, dan ini light stand kita pakainya bukan si stand gitu ya, karena kalau si stand gede banget. Ini kita pakainya light stand dan juga sebuah boom arm, dan ini adalah kameranya. Dan dengan setup seperti ini gitu ya, ini jadi memudahkan kita karena buat meja yang kita pakai itu cukup panjang. Kalian bisa lihat di depan aja nih ya. Tangan gua begini aja tuh masih belum nyentuh sampai ujungnya. Itu panjang banget. Jadinya kalau pakai boom arm seperti ini, itu jadi bisa kita panjangin, bisa kita pendekin. Gue contohin aja di sini. Kayak gini kita bisa agak adjust mau kita gitu loh, agak ke tengah segala macamnya itu bisa kita atur-atur aja. Tapi kalau misalnya kalian pengen setup yang lebih compact pun itu tidak masalah. Misalkan pakai meja bundar kecil aja, meja kotak kecil aja, itu bisa-bisa aja. Nggak usah pakai setup yang ribet kayak begini. Lo bisa pakai sebuah tripod yang udah bisa dibikin jadi flat lay. Kayak contohnya Takara Rover 88 yang kemarin habis gua unboxing dan gua cobain juga. Kemudian ada juga tripodnya itu dari KNX, itu bisa dibikin flat lay dengan setup yang cukup minimalis. Kemudian hal yang perlu kalian ingat, mau kalian pakai setup boom arm seperti ini, menggunakan light stand, atau kalian menggunakan tripod juga, yang perlu kalian ingat itu adalah pivot point-nya, titik beratnya. Kalau kalian taruh kameranya seperti ini, kakinya juga harus sejajar dengan, kelihatan Wo, maaf ya, ngeliatin kaki gue ya. Nah, nih kakinya ini gue bikin sejajar dengan arah kameranya biar jadi tumpuan, karena kalau ini tidak sejajar kaki tripodnya itu bakal bikin kameranya jatuh ngejomplang begini nanti jadinya gitu ya, jadinya ngejomplang karena nggak ada buat tumpuan titik berat si kameranya. Bakal lebih aman lagi kalau kalian pakein pemberat di bagian belakangnya. Di belakang ini biasanya di boom arm itu kayak ada hooknya, nggak bakal kelihatan juga kayaknya kok. Pokoknya di boom arm itu biasanya ada hook, nah itu biasanya buat digantungin pakai pemberat atau sandbag, atau bisa kalian taruh aja di kaki-kaki light stand atau si stand yang kalian pakai. Kalau misalnya kalian pakai tripod modern flat lay ya bisa kalian gantungin aja di hooknya biar dia lebih ketahan lagi bobot si kameranya. Nah, itu tadi peralatan tripodnya atau light stand-nya yang bisa kalian pakai buat bikin flat lay atau top down. Sekarang buat lensa yang dipakai ketika kita pakai sebuah kamera buat top down kayak gini, itu pakai lensa di berapa sih Bang? Nah, kalau kita sekarang ini kita pakai lensa 25 mm. Masih kelihatan wide juga gitu ya. Nih kayak contohnya gue pengen nunjukin kayak gini. Tuh ya, masih cukup wide juga, mau agak close up pun juga bisa. Kadang juga kita pakai 15 mm kalau misalkan untuk produknya ini cukup gede, jadi ketika ditaruh di meja dia nggak sampai out frame banget. Atau kadang pun kita pakai di 56 mm, tergantung sikonnya. Kalau produknya kecil banget, minimum fokus distance masih dapat dan bisa lebih tight lagi ke produknya, itu juga kita suka pakai. Nah, untuk brand lensa yang kita pakai lensa third party dari Viltrox, di jajaran Viltrox R-nya mereka. Harganya murah, ukurannya compact, jadi di setup begini nggak terlalu berat gitu kan. Kualitas gambarnya juga bagus seperti yang kalian bisa lihat tadi di atas, dan juga
sekarang nih ya, Aero kita pakai 15 mm dari Viltrox Air. Tapi kalau kalian punya lensa lain pun itu tidak masalah. Yang penting bisa ngambil gambar, udah intinya itu aja. Perihal aksesoris atau properti yang ada di top down, sebenarnya ini opsional aja. Kalau kalian mau pakai silakan, kalau nggak pun juga silakan. Tapi kalau di ST Media itu biasanya kita pakai ya udah apa yang ada di kantor, di inventory gitu ya, kita pakai. Kayak contohnya di sini kalian bisa lihat nih ya, kayak contoh nih, gue pengen mau ngambil XF5 sama Viltrox Evo. Ya udah dia bisa gue giniin sedikit aja, gue taruh di pojok-pojok aja. Kayak gini, ya ini contoh berantakannya. Ada contoh yang lebih rapi, kalian bisa lihat aja birol-birolnya. Kalau kayak gini masih kelihatan flat, gue pengen nunjukin body SM5-nya, gue bisa begini nih, tuh. Jadi belakangnya itu kayak nggak sepi lah intinya gitu ya. Ya ini properti terserah lah kalian mau bikin temanya apa, makanan apa segala macem, atau produk kamera atau HP kayak kita. Ya sesuaiin aja, tapi biasanya begini aja udah. Properti mah sesuai selera. Nah terus kita lanjut lagi, yang nggak kalah penting dari sebuah setup top down adalah ya background mejanya. Kalau ini kan ya udah gitu ya, udah motif kayu seperti ini aja nih, meskipun kayaknya dipakein tempelan lagi. Dan buat biar lebih menarik sebenarnya kalian bisa spend beli kertas-kertas modelan kayak gini nih. Background buat ditaruh di meja seperti ini. Nah ini kalau kalian nanya, bang itu kertasnya apa bang? Ini kita dari Moto DW gitu ya, nama brandnya Moto DW, silahkan cek aja di online. Kalau kalian tidak mau pakai kertas yang seperti ini, kalau takut rusak nih kayak gini nih, kayak kita nih karena nyimpennya nggak bener, ya lo bisa beli tatakan kayu, udah ada background warnanya atau motif-motifnya, itu dari Moto DW juga ada, tapi ya lumayan pricey gitu ya kalau buat kalian yang baru mulai. Akan tetapi kalau misalnya kalian memang budgetnya pas-pasan, bang kira-kira bisa nggak sih bang pakai kertas karton, pakai kertas yang ada aja motif-motif, gue pengen bikin ini segala macam, bisa guys, kenapa enggak? Bahkan di kita aja, nih karton kuning yang ada di belakang itu sering banget kalau udah berantakan bawahnya karena kinjek-injek, itu gua gunting, gua taruh di alas di sini, gua jadiin sebagai background. Itu pernah juga, bisa juga. Kemudian pakai kain pun gua juga pernah. Itu di kain digulung-gulung di mejanya, ditaruh properti produknya segala macam, itu juga bisa. Jadi nggak ada limitasi. Karena menurut gua selain sebuah background yang menarik, ya ini pastinya bakal ngaruh gitu ya kalau kalian beli kertas-kertas background kayak gini. Tapi yang paling ngaruh menurut gua kalau kalian bikin setup flat lay atau top down itu adalah komposisi cahaya. Komposisi cahayanya jangan ngasal. Kalau kalian mau bikin gambar yang bagus pun, ya ini berlaku juga dengan kamera yang kalian pakai, mau apapun kameranya itu tidak masalah. Yang penting komposisi cahayanya itu harus bagus, penempatan cahayanya harus bagus, sesuaikan tema yang kalian inginkan. Kalau kalian cuma ngandelin cahaya lampu kamar doang atau lampu seadanya doang, ya gak bakal bagus hasilnya, pencahayaannya harus main juga. Nah, terkait lightingnya yang kita pakai, utamanya itu kita pakai dari brand Amaran gitu ya, yang 60 watt, yang COB compact, gue lupa 60 apa namanya. Kemudian kita kadang juga pakai tube light, kemudian kadang juga pakai lighting yang compact-compact kayak gini, itu juga bisa. Yang penting untuk pencahayaan yang lebih soft, lebih halus, itu kalian harus pakein sebuah softbox atau modifier kayak kita sekarang nih. Ya bisa kasih lihat aja, ini pakai sebuah modifier. Kalau kita tidak pakai ini bakal berantakan banget cahayanya. Tapi yang jadi masalah, nggak semua orang itu punya setup yang luas kayak di ST gitu ya, punya ruangan sendiri buat dibikin studio. Kalau kalian mau bikin setupnya itu di kamar dengan meja yang compact, lightingnya juga compact, lu bisa pakai lighting compact kayak yang di belakang itu Ulanzi, ini juga Ulanzi, ini juga bisa gitu loh. Kalau kalian khawatir bang, tapi kan dia pakai mini bowen, susah nggak sih bang buat cari softboxnya? Enggak, kemarin itu gue juga habis unboxing buat softbox dari Takara yang punya diameter ukurannya 30, 45, 60, bisa disesuaikan aja. Jadinya buat kalian yang punya setup compact, nggak butuh softbox modifier segede ini gitu ya, itu juga bisa. Karena kan fokusnya hanya ke produk aja. Dan juga yang nggak kalah penting, selain lighting utama yang kita pakai kayak key light, V-light yang tadi udah gue sebutin juga gitu ya, kita juga ada pakai lighting LED portable compact kayak gini. Kita sih pakainya Amaran S25C, meskipun ini harganya cukup pricey buat yang baru mulai, tapi kalau misalnya kalian yang udah punya duit, ya ini sih salah satu yang recommended juga. Udah RGB, jadi bisa menyesuaikan tema meja warna yang kalian pakai juga, dan bisa dikontrol lewat aplikasi gitu ya. Ya itu kelebihannya Amaran. Tapi kalau kalian belum ada budgetnya, pakai lighting lain pun tidak masalah. Gunanya apa sih si LED ini? Biar gue kasih unjuk. Ini kita bisa kurangin aja lightingnya kayak gini. Sini kita mainin cahayanya. Mana ada connect ke gua? Ya karena gua belum sambungin ke aplikasi, jadinya gua lewat sini aja ya. Nah kayak gini, pakai warna-warna seperti ini. Contohnya aja biar cozy, atau nanti gua pegangin seperti ini segala macem kayak gini.
Nah, kayak gini contohnya fungsi dari si lighting pendukung ini buat ngasih aksen-aksen kayak cahaya dari sana, meskipun di sini masih berantakan, tapi ada contoh yang lebih rapi lagi. Kalian bisa lihat aja birol-birolnya, tapi kurang lebih seperti ini. Gunanya untuk cahaya-cahaya LED yang portable compact, buat ditaruh meja seperti ini, buat jadi pendukungnya. Tuh, kayak gini gitu ya. Nggak flat begini doang tuh. Ditaruh begini. Nah, jadinya lebih ada karakter warnanya, di sini ada garis-garis cahayanya, tapi kurang lebih seperti itu. Nah, aksesoris terakhir buat mempermudah setup top down atau layout flat lay kalian jadi lebih enak buat setting-settingnya itu adalah sebuah external monitoring. Gua nggak suruh kalian buat beli sebuah monitor eksternal, ini kalian bisa pakai sebuah HP atau tablet atau iPad kalian yang ada di rumah. Kayak kita contohnya sekarang, Wo, boleh kasih lihat, Wo? Ya, di sini ada sebuah iPad yang kita pakein aplikasi namanya CamX menggunakan sebuah capture card di sini. Ini capture cardnya dari NYK. Ya, ini kita pakai capture cardnya dari NYK. Kemudian di situ juga sama nih kamera utama kita pakai sebuah iPad. Ini kita pakai Vention harusnya. Jadi intinya pakai sebuah capture card dan juga aplikasi CamX buat kalian yang pakai sebuah iPad. Tapi kalau kalian pakainya Android harusnya ada nama aplikasi namanya tuh USB Cam. Itu juga sama sistemnya, colokin HDMI yang kalian pakai di kamera kalian. Kalau pakainya mini ya mini, kalau pakai yang gede ya udah yang gede. Pakein colokin lagi ke si capture card colokin di device yang kalian pakai. Ya udah. Dan setup ini bakal ngebantu banget, apalagi kalau kamera kalian itu setup layarnya tidak variangle kayak di STMedia pakai X2S gitu ya, cuman bisa di flip doang. Lo harus ribet banget gitu ya, mendingan pakai ini gitu loh. Kalau ketika gua ngontrol kecuali settingan-settingan gitu ya, lo bisa lihat langsung ke iPad atau tablet yang kalian pakai aja. Jadi kayak gini gua lagi ngontrol buat monitoringnya. Gua begini aja nih, tuh udah kelihatan. Oh, ini hasil videonya seperti ini. Kayak gitu kurang lebih, guys. Tapi ya kurang lebih seperti itu buat aksesoris-aksesoris yang dipakai di STMedia. Dan untuk prakteknya sebenarnya tadi udah ada sempat gua praktekin, tapi gak apa-apa. Di sini gua bakal praktekin lagi aja. Oke, gua pakai background seperti ini. Yang penting dia ketutup aja. SM5 kita bisa taruh seperti ini kayak gini. Nah, ini kan maksud gua vibes-nya langsung beda. Nah, kalau kalian lihatnya di depan berantakan banget, kok begitu bang setupnya? Ya emang begini. Kalau gua setup tuh begini, berantakan, cuman dari atas rapi-rapi aja. Kayak gue sini pengen contohin, ngasih unjuk lensa Viltrox. Bisa tuh kayak gini tuh. Ini terlalu cerah banget nih si key light yang kalian pakai gitu kan. Kalian mau pakai yang portable kayak atau yang kayak kita sekarang. Nah, ini kalau kalian lihat bayangan ini dari mana? Ini dari sini. Ini gue matiin dulu aja. Bisa kalian lihat lagi contohnya tadi ke lensa. Aduh, ini lensanya kayaknya masih terlalu gelap banget deh. Ya udah tinggal mainin lagi aja cahayanya. Tapi kayaknya ada yang kurang oke gitu kan, karena nih ya udah kayak flat gitu aja. Nah, barulah pakai si ininya nih. Oke, kayak gini lah contohnya lagi aja. Masih dengan setup yang sama juga posisi cahayanya. Ah, tuh kayak gitu contohnya. Gue masih gatel sih kalau oranye, kenapa ya? Anjay. Nyocokin warnanya, temanya seperti apa ya? Ini kalian bakal ngerasain juga kalau kalian praktekin di rumah gitu ya. Cocok-cocokan aja nyari setupnya nih, gimana yang oke segala macam, konsepnya mau kayak gimana. Tapi ya tuh, di sini kan tangan gue dibandingin tadi flat aja. Nih ada kayak cahayanya kayak gini. Atau lo nggak mau cahayanya di sini, maunya cahaya di sini, bisa juga tuh kan. Tuh, ini gue matiin aja deh, satu arah begini. Kenapa tidak? Bisa-bisa aja tuh, cari yang cocok cahayanya yang mana nih biar lebih sinematik, lebih dramatis, bisa juga kayak gini tuh ya. Nah, buat pemilihan lensanya ini kan tadi kita pakainya lensa 25 mm aja. Kalau untuk 15 mm kurang lebih karakternya sama. Kalau kalian mau pakai 56 mm juga bisa, di sini gua bakal contohin aja. Nah, sekarang gua pakai 56 mm. Perbedaannya ada di mana, Bang? Ya, ini karakternya dia bisa lebih tight lagi gitu ya. Kalau udah kayak begini biasanya gua membutuhkan buat ngambil lebih close up lagi gitu. Kayak gini nih lebih close up, atau gue pengen propertinya lebih sedikit aja, beda pengambilan aja, jadi kesannya itu kayak gue lebih niat ngatur-ngaturnya. Jadi kayak gini gitu kan. Oh, ternyata begini kurang sebuah kicker lagi nih bang, kayak gini. Ya udah tambahin lagi sini kicker. Udah, ini nggak pakai, ya pakai. Ini sederhananya aja gitu ya. Ada contoh yang lebih oke lagi harusnya. Apa yang ini lebih oke daripada yang contoh gue kasih, gue nggak tahu. Tapi ya sesederhana ini aja kurang lebih, dan kalian tidak terbatas bermain begini doang sebenarnya. Kalau gue udah mumet banget pakai top down seperti ini biasanya si boom armnya nih gue bikin crazy lagi nih. Nah, kayak gini contohnya nih. Ini karena kita pakai lensa yang lebih tight, pengambilan seperti ini. Kayak gini. Mungkin kalau ini kayak gini tuh contohnya nih.
Atau nano aja dah. Jangan deh, apa ya, lensa aja deh. Stabil dong. Oi, ya kayak gini aja contohnya gitu ya. Ini kayak gini juga bisa gitu pengambilan gambarnya, kenapa tidak? Ini coba kita matiin aja. Wah, kok gelap banget bang, cuma ada feel-nya doang. Ya pakai lighting pendukung seperti ini, bisa tuh. Mainin gini tuh. Sep. Ini contoh sederhana aja guys, baik lagi guys. Tapi bisa juga. Tuh. Nah, tuh kayak gini, satu arah bayangannya gitu, bisa juga. Nah, tuh kayak gitu. Bisa, ya tinggal menyesuaikan selera aja lah. Mau bikin karakter seperti apa, mau dibikin flat cahayanya, mau dibikin sinematik, itu terserah selera kalian aja. Tapi ya kurang lebih seperti itu untuk alat-alat dan juga praktek dari SM Media ketika kita pakai untuk setup top down. Memang di depan kamera tadi kayak gue bilang, lo lihat berantakan, tapi utamanya kan dari atas gitu ya. Kalau atasnya udah rapi, cakep, ya udah gitu loh. I don't give a fuck gitu tentang berantakan, yang penting dari atasnya rapi, estetik, sesuai apa yang gue inginkan, dan itu bisa kalian praktekin juga di rumah dengan aksesoris-aksesoris dan juga alat-alat yang gue sebutin tadi. Gak usah pakai alat-alat yang terlalu mahal, yang seadanya pun juga bisa, tapi yang paling penting, kunci utamanya selain perabot-perabotnya itu adalah pencahayaan. Kalau bisa pencahayaannya yang lebih niat lagi, spendnya ke sana aja, biar kalian bisa mainin cahaya-cahaya kayak tadi gue lakuin, biar gambarnya itu jadi bisa lebih menarik. Kalau kalian keracunan sama alat-alat yang tadi udah gue sebutin, silahkan aja cek di tag link produk yang di video ini. Mungkin itu aja, gue Skavito di Bangka Pernah. Semoga videonya bisa bermanfaat. Jangan lupa buat berkarya.